Rotterdam, kota dengan penduduk sekitar 15 juta orang ini, merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia. Tidak heran kota ini menjadi kota dengan presentase penduduk asing tertinggi di Belanda. Berawal dari sebuah bendungan yang dibangun pada tahun 1270 di Sungai Rotte, Rotterdam telah tumbuh menjadi pusat komersial internasional. Lokasinya yang strategis di delta Sungai Rhine-Maas-Scheldt, di laut utara dan di jantung sistem masif jalur kereta api, jalan, udara dan juga air yang meluas melintasi Eropa. Itu adalah alasan bahwa Rotterdam sering disebut sebagai gerbang ke Eropa. Kota Rotterdam ini tampak cantik dipenuhi arsitektur bergaya modern. Berbeda dengan kota lain di Belanda yang khas dengan bangunan tua peninggalan zaman dulu. Dan berbeda dengan kota lainnya, kota Rotterdam ini mempunyai banyak lokasi yang menunjang aktivitas serta kebutuhan umat Muslim. Kota ini merupakan salah satu dari sedikit kota di Eropa yang ramah terhadap penduduk maupun pendatang Muslim. Bahkan, Rotterdam menjadi kota dengan imigran Muslim terbanyak di Belanda. Pada tahun 2015, persentase umat Muslim di Rotterdam mencapai 40% dari keseluruhan penduduk. Hal ini cukup menarik karena mayoritas penduduk Belanda adalah ateis atau tidak memeluk agama apapun. Yang membuat kota Rotterdam ini makin melekat dengan Islam adalah wali kotanya, Ahmed Abu Taleb. Pria bergaris keturunan Maroko ini adalah satu-satunya wali kota Muslim di Belanda. Abu Talib ternyata mengagumi Presiden Indonesia Jokowi ini adalah anak dari Imam Sunni Berber yang menjadi imigran Belanda pada tahun 1976. Dan beliau menjadi wali kota Rotterdam sejak tahun 2009. Memiliki wali kota Muslim membuat agama Islam pun semakin eksis di Rotterdam. Masjid-masjid bertebaran di kota ini, walaupun kadang tidak tampak bentuknya karena menyatu dengan apartemen atau bangunan lain. Restoran makanan halal juga sangat mudah ditemukan di kota ini. Organisasi-organisasi Muslim juga banyak berkembang di Rotterdam. Mereka secara rutin mengadakan berbagai kegiatan keislaman, misalnya pengajian, belajar baca Al-Quran, dan juga mengadakan acara Idul Fitri maupun Idul Adha. Pada bulan Ramadan, mereka juga aktif menggelar buka bersama dan juga sholat tarawih berjamaah. Orang Muslim Indonesia yang berada di Rotterdam juga membuat beberapa organisasi Muslim, misalnya Indonesia Stichting Rotterdam yang mengelola Masjid Nasuha, Himpunan Masyarakat Muslim Indonesia Rotterdam atau HIMI, Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa Rotterdam, dan Al-Jamiatul Hasanah yang didominasi oleh orang Jawa keturunan Suriname. Rotterdam juga sering disebut-sebut menjadi salah satu kota pusat syiar di Belanda. Banyak yang datang ke kota ini untuk belajar agama Islam secara mendalam dan akhirnya menjadi mu'alaf. Hari ini saya dan Ala Sahrul akan bertemu dengan beberapa saudara kami di Rotterdam yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Oke, udah nyampe. Iya, jadi ini mau ngapain kita? Aku mau kenalin kamu sama temen aku. Dia warga Belanda. Jadi dia itu seorang mu'alaf. Warga Belanda yang mayoritas menganggap bahwa Muslim itu berarti dari Turki, pokoknya dari luar Belanda. Dan kadang-kadang kebudayaan mereka ini juga berbeda-beda ya. Dia ini pengen komunitas Islam Belanda itu menunjukkan jati diri mereka sendiri. Tapi mereka ini jadi mu'alaf, jadi Muslim itu emang karena hidayah atau karena pernikahan? Karena hidayah. Ya. Langsung masuk? Ayo. So we have a girls talk here and let the boys talk outside. Stephanie, why you choose to be a Muslim? Well, in the beginning, first it was my boyfriend, but now it's my husband. But then he started telling about Islam, and I was reading about Islam and talking to people about Islam.
And then after a few months, I just knew it was the truth. So then I decided to say Shahada. Di luar ruangan, A.A. Sahrul juga berbincang dengan George dan Jacob, yang juga merupakan seorang Muslim di Rotterdam. Jacob bercerita tentang bagaimana dia memandang Islam. Jacob dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga Nasrani. Dan Jacob selalu percaya bahwa Tuhan itu ada, karena semua agama mengajarkan seperti itu. Di masa remaja, Jacob mulai mengenal Islam dan mempelajarinya. Disitulah Jacob mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan sangat mengagumi sosok beliau. Yeah, accept him as the final messenger and enter in Islam according to the last messenger. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang datang dari mana saja dan kapan saja. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Dari pengalaman mereka, saya belajar lebih banyak bahwa Islam adalah agama yang damai, agama yang menyatukan umat manusia. Alhamdulillah hari ini saya sangat beruntung bertemu dengan saudara sesama Muslim dan bisa mendengar semua cerita pengalaman mereka menjadi mualaf. Saya dan A.A. Sahrul masih akan berkeliling kota Rotterdam dan ingin melihat masjid terbesar di Belanda yang berada di kota ini.